Meresahkan jambret tarik kalung bocah di Ciracas. Puluhan warga Palestina sembunyi di truk sampah. Dorong daerah program transmigrasi, libatkan generasi muda. Indonesia-Inggris percepat pembangunan rendah karbon. Biaya haji turun 7 juta dalam 2 tahun. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Dewi Mani kembali hadir menemani Anda pada pagi hari ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dan isu terkini lainnya. Dan inilah informasi Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi utama dari petugas gabungan yang menggelar razia jukir liar di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam operasi ini petugas mengamankan sedikitnya 7 orang yang diduga sebagai jukir liar. Aksi juru parkir liar atau kerap yang disebut Pak Ogah kembali meresahkan pengguna jalan di kawasan eksit tol menuju lampu merah Cengkareng dari arah Kembangan, Jakarta Barat. Keluhan ini mencuat setelah video viral di sosial media Instagram, memperlihatkan dugaan aksi pemalakan hingga intimidasi terhadap pengendara. Dalam unggahan ini disebutkan sejumlah oknum jukir liar nekat meminta uang secara paksa, bahkan diduga menggores kendaraan apabila permintaan mereka tidak dipenuhi. Tentu saja kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat, terutama karena lokasi ini dikenal sebagai titik rawan kemacetan yang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku. Menindaklanjuti laporan dan keresahan publik, petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI, dan Polri menggelar operasi penertiban. Operasi ini dilakukan secara intensif dengan melibatkan lintas instansi guna menekan aktivitas jukir liar yang semakin marak. Komandan Satpol PP Kecamatan Cengkareng, Sukarlan, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari operasi rutin yang kali ini diperkuat dengan dukungan personil lebih besar. Petugas mengamankan sedikitnya 7 orang yang diduga sebagai jukir liar. 2 diantaranya diamankan di kawasan eksit tol Rawabuaya yang selama ini dikenal sebagai titik rawan praktik serupa. Hari ini kita melakukan kegiatan rutin, namun agak sedikit lebih intensif dengan kekuatan besar dan melakukan koordinasi lintas instansi, didukung dengan Polantas, didukung dengan TNI, Dinas Perhubungan melakukan operasi penjangkauan Pak Ogah di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Tadi terjaring 7 orang. Di sini kami tadi menjaring 2 orang di eksit tol Rawabuaya. Di sini juga rawan macet. Mereka juga memanfaatkan kemacetan ini. Saya mohon dengan sangat kepada para pengguna jalan untuk tidak memberikan rupiah. Selama saudara-saudara memberikan rupiah kepada mereka, mereka sulit untuk diberantas. Pemkot Jakarta Barat berharap dengan digelarnya operasi terpadu dan kesadaran masyarakat untuk tidak mendukung praktik ilegal ini, keberadaan jukir liar yang meresahkan dapat ditekan secara signifikan. Selain penindakan, upaya edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar tidak ada lagi ruang bagi praktik pungutan liar di jalanan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penjamretan meresahkan warga Komplek Kebersihan Susukan Ciracas, Jakarta Timur. Kalung emas milik seorang bocah perempuan dijamret dari lehernya pada Sabtu 11 April 2026 sore. Aksi jambret terekam kamera pengawas warga. Aksi penjamretan kalung seorang bocah terjadi di Komplek Kebersihan Susukan Ciracas, Jakarta Timur. Terekam kamera pengawas pada Sabtu sore 11 April 2026. Korban yang sedang bermain bersama temannya tiba-tiba dihampiri pemuda yang langsung menjamret kalungnya. Teman korban spontan berteriak maling, kemudian sejumlah anak laki yang sedang bermain HP langsung mengejar pelaku. Teriakan teman korban membuat pelaku panik lalu melemparkan kalung korban ke jalanan dan tancap gas meninggalkan lokasi. Menurut ibu korban, modus pelaku pura-pura bertanya kepada anaknya dan teman-temannya saat bermain di sekitar lapangan komplek. Pelaku pun kemudian menarik kalung korban dan juga kabur. Nah, terus habis kayak gitu, tiba-tiba ada, kalau kata saksi anak-anak ya, ada orang yang nggak dikenal,
tiba-tiba tuh nanyain kayak sok kenal gitu. Kayak misalkan kayak apa ya? Dia nanya, ini udah kok nggak main layangan sih? Kok benangnya nggak beli kayak gitu-gitu. Nah, tapi yang anak-anak itu pada nggak curiga. Kalau anak-anak sih lihatnya sendiri, tapi ada juga yang bilang temennya itu nungguin di depan gitu. Tapi itu kurang tahu juga ya kalau itu. Nah, habis itu, ketika Sila ini mau pulang, nganterin temennya gitu kan. Nah, yang anak laki itu ngikutin Sila, mepet-mepet gitu. Mepet-mepet kayak gitu. Nah, temannya itu yang perempuan juga kok kenapa Sila maksudnya kok dipepet-pepet kayak begitu gitu. Dia curiga juga, ngikutin juga dari belakang. Nah, habis itu di depan sini, di depan pos lah ya. Ya itu kalungnya langsung diambil. Nah si Sila itu anak saya teriak. Nah, temannya itu yang tadi ngikutin juga yang perempuan langsung bilang maling kayak gitu. Langsung dia panik. Kalungnya langsung dilempar. Lempar ke arah jalanan, langsung dipungut sama temennya, sama teman aku gitu, maksudnya sama teman anak kayak gitu. Pelaku lari atau udah naik motor? Kayaknya sih lari, soalnya kan nggak ada yang ngejar lagi ya. Ya udah kayaknya sih ngeliatnya pada lari aja gitu. Pada lari ya. Terus Karena di situ anak-anak semua. nanti ada rekaman CCTV warga sini pelaku. Orangnya, pelakunya nggak Ada yang kenal berarti? nggak ada yang kenal sama sekali. Mbak, ada harapan nggak sih Mbak sebagai orang tua kan anaknya hampir jadi korban jambret? Iya, mungkin ya salah saya juga kayak gitu kan, pakai perhiasan gitu. Sebenarnya ya untuk keamanannya sih semakin ditingkatkan lagi kayak gitu. Karena emang korban, maksudnya kayak gini tuh kejadian yang di mana-mana itu udah nggak cuma sekali 2 kali, karena banyak juga kejadian yang sama kayak gitu. Akibat kejadian ini, warga berharap keamanan wilayah bisa lebih ditingkatkan lagi supaya peristiwa jambret di tempat tinggalnya tidak terulang lagi. Warga juga meminta pihak kepolisian untuk rutin patroli di lingkungannya, khususnya saat ramai anak-anak bermain di lapangan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 orang terduga pelaku begal sadis petugas pemadam kebakaran diamankan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di salah satu kamar hotel di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dua terduga pelaku begal petugas damkar tak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di area parkir sebuah hotel di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dari keterangan kedua terduga pelaku, petugas kemudian mendatangi salah satu kamar hotel guna mencari para pelaku lainnya. Di dalam kamar yang digerebek, petugas mendapati 6 orang wanita dan 5 orang pria yang 2 diantaranya merupakan pelaku komplotan begal sadis, meronta, dan berusaha melawan saat akan diringkus. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, mengungkapkan dari hasil pemeriksaan terhadap 7 pria dan 6 wanita, 4 diantaranya mengakui perbuatannya telah membegal petugas damkar di kawasan Gambir pada 2 April lalu. Sementara 2 pelaku lainnya hingga kini masih dalam pengejaran. Polisi menduga keberadaan 7 pria dan 6 wanita dalam satu kamar hotel akan menggelar pesta seks dan narkoba dari hasil penjualan sepeda motor rampasan. Jadi kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat bekerja sama dengan Polsek Gambir, Polres Metro Jakarta Pusat, semalam mengamankan 7 laki-laki dan 6 perempuan yang diantaranya 4 terduga pelaku pembegalan petugas damkar yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 April 2026. Ditangkap di mana mereka? Di salah satu hotel. Kebetulan dari informasi yang kita terima, mereka memang sedang melaksanakan seperti pesta ya dengan para saksi. Yang saat ini semuanya kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pesta narkoba apa party seks? Kita belum tahu ya, mungkin pesta narkoba seperti ini. Tapi ada barang bukti narkoba yang dia? Barang buktinya tidak ada, mungkin kita masih menunggu hasil cek urinnya. Ada yang diamankan, pelaku-pelaku utama itu yang terlibat itu ada berapa? Jadi ada 4 ya yang sudah mengaku bahwa terlibat dalam kejadian yang ada di Gambir. Namun tidak menutup kemungkinan karena masih ada lagi yang belum kita amankan. Masih ada 2 orang keterangannya masih dalam pengejaran kita. Dijual kemana motornya, ada uang yang coba? Jadi mereka menggunakan uang untuk hasil penjualan dari apa yang mereka dapatkan dari begal itu untuk
membeli barang-barang untuk pesta tersebut. Sementara itu, petugas damkar yang menjadi korban pembegalan, Bimo Margo Hutomo, mengaku sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah meringkus para pelaku. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Jakarta Pusat yang telah menangkap para pelaku begal di Gambir. Harapannya seperti apa? Harapannya mungkin ke depannya semoga para pihak berwajib memberi hukuman tegas terukur agar para pelaku begal mendapatkan efek jera. Diberitakan sebelumnya seorang petugas damkar menjadi korban pembegalan komplotan pelaku di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari Gambir, Jakarta Pusat pada 2 April 2026 lalu. Usai menganiaya korban hingga babak belur, para pelaku kemudian merampas sepeda motor, 2 ponsel, dan 1 smartwatch milik korban. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pria ditangkap setelah mencoba melarikan diri dari kejaran warga di kawasan Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap usai aksinya gagal mencuri 8 kaleng susu premium di salah satu minimarket di sekitar lokasi. Pelaku pencurian 8 kaleng susu premium di salah satu minimarket di kawasan Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan hanya bisa tertunduk diam ketika ditangkap karyawan dan juga warga. Pelaku berhasil ditangkap usai mencoba melarikan diri dari lokasi setelah dikejar oleh karyawan dan juga warga perihal aksinya gagal. Karyawan dan juga warga yang geram dengan ulah pelaku sesekali memberi bogem mentah. Saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi, pelaku merupakan warga Kota Depok. Dan diduga pelaku beraksi tidak sendirian, melainkan lebih dari 2 orang. Dari 1-2 kalau mau. Pelakunya lebih dari 1, Pak. Kayaknya. Ada berapa, Pak, kira-kira, Pak? Pokoknya maksudnya ada cewek laki ada 2 orang. Pokoknya yang jelas laki itu 2, itu yang kasih 1. Oh, yang diambil apa sih, Pak? Susu. Susu. Ada berapa susu, Pak? 8 kalau nggak salah. 8. Kalau nggak salah. Dia ngambilnya ditaruh di mana sama dia, Pak? Kamu di keranjang ke kaca merah. Itu bagi kertas tuh. Bagi kertas. Terus dia keluar kemarin. Oh, dia bawa tas sendiri gitu ya, Pak ya? Bawa plastik sendiri ya? Terus langsung ketangkap gitu ketahuannya? Iya. Gitu diuber sama Oh, diuber dulu terus dibawa ke sini? Iya, kalau kan kejadian di sini kejadiannya. Selanjutnya pelaku dibawa petugas kepolisian untuk kepentingan lebih lanjut. Sementara pihak minimarket enggan memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari 2 terduga pelaku curanmor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat yang berhasil diamankan warga. Pemirsa, para pelaku yang tertangkap menjadi sasaran amukan massa. Dua orang terduga pelaku spesialis pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Jalan Bangun Nusaraya, kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Keduanya sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum akhirnya diamankan dan diserahkan ke pihak kepolisian. Peristiwa ini bermula dari laporan kehilangan sepeda motor milik warga berjenis Matic yang diparkir di halaman rumah pada waktu subuh. Mengetahui kejadian tersebut, warga sekitar segera berinisiatif melakukan pencarian secara bersama-sama. Upaya tersebut membuahkan hasil. Tak lama kemudian warga menemukan sepeda motor yang hilang sedang didorong oleh 2 orang yang diduga sebagai pelaku di jalan raya tak jauh dari lokasi kejadian. Warga yang curiga langsung berteriak maling sehingga menarik perhatian warga lainnya. Menurut keterangan salah satu warga bernama Didi, teriakan tersebut memicu kemarahan warga yang kemudian mengejar dan menangkap dan menghakimi kedua pelaku. Awal kejadiannya saya azan subuh saya buka warung, terus dengar teriakan warga, maling-maling, terus dikejar, berdiri lah di sini nih, 2 maling itu, terduga maling, akhirnya ada BB kan motor, terus dihajar dari subuh sampai pagi, kira-kira jam 6, itu masa udah berkerumunan, terus dibawa sama petugas polisi. Beruntung situasi dapat dikendalikan sebelum berujung lebih jauh. Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Cengkareng beserta barang bukti berupa 1 unit sepeda motor hasil curian. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh unit reserse kriminal Polsek Cengkareng untuk proses hukum lebih lanjut.
Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri dan segera melaporkan setiap tindak kejahatan kepada aparat berwenang. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi nekat pencurian kotak amal terjadi di salah satu masjid di Kota Serang, Banten. Pelaku yang beraksi pada pagi hari ini berhasil menggasak 2 kotak amal berisi jutaan rupiah saat warga sekitar sedang ramai melakukan kegiatan bersih-bersih di area masjid. Rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan detik-detik seorang pria saat merusak dan menggasak kotak amal di dalam Masjid Ashabul Yamin, Kota Serang. Pelaku terlihat tenang saat melancarkan aksinya pada pukul 7 pagi. Dari 2 kotak amal yang dirusak, pelaku berhasil membawa kabur uang donasi jemaah yang diperkirakan mencapai Rp1.500.000. Menurut pengurus masjid, pelaku diduga kuat sudah mengenal situasi lingkungan Komplek Bumi Agung 1. Pasalnya, meski warga sedang ramai beraktivitas membersihkan area luar masjid, pelaku tetap percaya diri masuk ke dalam bangunan. Bahkan karena tidak membawa peralatan, pelaku sempat masuk ke dalam gudang masjid untuk mengambil palu, yang kemudian digunakan untuk merusak gembok kotak amal. Kalau persis saya nggak tahu Pak, soalnya jam 6:30 saya dulu lagi di samping, lagi bebersih, ya, lagi bebersih di sana. Sedangkan orang ini sebetulnya mungkin jam 7 sampai jam 7:30 mereka udah di dalam. Dia ngambil kotak ini, tapi ke sana dia ketok muter apa CCTV, pegang apa istilahnya kipas angin jatuh Pak, cuma di samping tuh, ya. Nah, jadi dia muter terus-terusan, jadi kotak amal yang yatim duafa ini ada di sana, ditarik ke sini Pak nih, ditarik ke sini, ini dibongkar satu, 2 kotak amal. Isinya kotak amal itu nggak begitu pasti bener real ya. Ya perkiraan mungkin dia 1,5 juta gitu ya. Pengurus masjid telah melaporkan insiden ini ke Mapolsek Serang dengan melampirkan bukti rekaman CCTV. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah mulai teridentifikasi. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan retail diduga menggelapkan uang salah satu gerai minimarket di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Uang hasil setoran penjualan senilai Rp52 juta diduga dibawa kabur terduga pelaku. Seorang karyawan minimarket berinisial AS diduga menggelapkan uang hasil penjualan hingga puluhan juta rupiah di salah satu gerai yang berlokasi di Jalan Panjang Cidodol, RT 09 RW 09, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Peristiwa ini terungkap setelah pihak toko mencurigai setoran hasil penjualan yang menjadi tanggung jawab pelaku tidak kunjung masuk. Kecurigaan semakin menguat ketika terduga pelaku tidak dapat dihubungi dan tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi tersebut terjadi pada 22 Februari 2026 dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian sehari setelahnya, yakni pada tanggal 23 Februari 2026. Namun hingga kini pelaku masih dalam proses pencarian. Rekaman kamera pengawas CCTV di dalam toko turut memperkuat dugaan tersebut. Dalam rekaman video ini, pelaku terlihat mengambil uang hasil penjualan dari dalam toko hingga melakukan transaksi melalui mesin ATM yang berada di lokasi yang sama. Pelaku merupakan asisten kepala toko yang memiliki tanggung jawab untuk menyetorkan uang hasil penjualan harian. Seorang warga sekitar yang mengenal pelaku, Ponusutan, mengungkapkan bahwa AS bukan sosok yang asing di lingkungan tersebut. Pono juga menyebut bahwa jumlah uang yang diduga digelapkan jumlahnya mencapai sekitar 52 juta. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti latar belakang maupun motif pelaku. Asistennya, nah asisten kepala toko itu, ya dia bagian store, tapi nggak di storein duitnya. Itu yang saya tahu. Berapa gede itu duitnya? Ya, itu benar, sesuai yang abang tadi bilang. 52 juta. Ya. Itu pengetahuan saya saya juga sama kepala toko si Pak Maulana kenal. Bang, katanya duit itu apa sih? Kurang tahu saya. Dengar kata judul gitu Bang. Kurang tahu kalau itu, nggak bisa saya ini. Itu urusan kepolisian lagi tuh. Pelakunya udah ketangkap atau belum sih Bang? Saya juga belum tahu.
Dari pihak Alfa juga ditanyain nggak, belum ada ininya gitu, kelanjutannya. Nah, kalau pengetahuan abang, ini bocah biasa aja tuh kaget dia ngambil uang gitu bang? Saya sekalinya itu sempet main Mobile Legends pagi-pagi sama dia. Pas dia shift 3, saya datang juga tuh jam 5:30 sampai sinian. Sebelum buka toko saya nongkrong dulu di situ. Ya udah saya main-main aja sama dia. Cuma nggak tahu latar belakang orang kayak gimana. Orang mana nggak tahu? Nggak tahu saya. Ya saya sih dengar-dengar cuma berapa ya, lebih dari 5 juta. Itu hasil uang apa sih bang katanya bang? Ya itu katanya pendapatan itu Alfa hasil. Ngambilnya di Brankas bang? Dengar dia gitu. Terus di store lagi ke ATM gitu? Oh, itu kan kurang tahu, pokoknya itu kabarnya itu cuma dia ngambil terus dikeluarin tuh, dengarnya kan begitu. Yang ngambil karyawannya bang? Iya. Kerja udah berapa lama bang karyawannya bang? Berapa bulan yang lalu itu. Udah agak lamaan lah ya? Udah lama sebelum puasa. Dia kenapa sih bang ngambil duit di sini bang? Ya kurang tahu, dia katanya main online. Juga? Iya. Jadi online gitu bang ya? Iya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap pelaku. Identitas lengkap AS telah dikantongi namun keberadaannya belum diketahui. Masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan pelaku diimbau untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat guna membantu proses penyelidikan. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga persoalan warisan seorang pria di Lubuk Linggau tega menusuk sepupunya sendiri hingga tewas. Anak korban menangis histeris saat melihat ayahnya sudah terbujur kaku di rumah sakit. Yansyah, warga desa Muara Tiku, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, tewas usai ditusuk sepupunya sendiri sebanyak 3 lubang di area dada dan perutnya. Anak korban menangis histeris melihat ayahnya terbujur kaku di rumah sakit di kota Lubuk Linggau. Peristiwa penusukan terjadi saat korban mengawasi progres pembangunan rumah barunya yang berada di Kelurahan Batu Urip, Kota Lubuk Linggau. Korban dan pelaku bertemu dan terlibat cekcok di lokasi. Diduga cekcok terjadi karena pelaku kesal terhadap korban yang tidak mau memberikan 10% uang warisan yang dijanjikan korban kepadanya. Pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau sebanyak 3 kali di area perut dan dada korban. Jadi yang ku tahu tadi korban ni lah terkapar. Dibantulah ke pak tukangnya, bininya yang bantu Ria, yang nama Ria bininya. Jadi pas kami sampai ke sini, korban ni lah tergeletak depan rumahnya. Nah itu, jadi posisi beliau ni kejadiannya di rumah dia dewe. Nah itu. Informasinya lukanya di mana aja Pak? Lukanya di bagian perut. Nah, berapa banyak itu Pak? Iya. Informasinya ada berapa banyak Pak? Kurang lebih 3, tidak salah. Kata itu warga yang membantu tadi mengangkat korban ini taruh di mobil dia dewe bawa ke rumah sakit. Itu akibat luka senjata tajam ya? Caknya senjata tajam. Nah itu. Informasinya pelakunya seperti apa? Pelakunya kalau saksi dari wong rumah ke dewek nengok, dia berdua sama bininya. Cepat ditegur pelaku tuh. Nah itu. Nyingok korban sudah terkait itu sudah ada lagi yo? Lari. Sudah berlari ya? Lari pelakunya. Nah itu. Berdua dia dengan bininya tuh marah wong rumah tadi kan. Kacaklah kami urusan kami itu. Oke. Nah, pas dia belago kami tak nengok setelah kejadian. Nah itu. Polisi mendatangi tempat kejadian perkara guna memeriksa saksi-saksi. Setelah mengetahui identitas pelaku, belum 24 jam pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Musi Rawas saat mencoba kabur. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan tewas mengenaskan di dalam box plastik di atas gerobak es cendol di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diduga bayi yang diperkirakan berusia 2 hingga 3 hari ini sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib kehamilan tak diinginkan. Suasana pagi di Jalan Poros, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa sontak gempar. Warga yang mulanya hendak beraktivitas di sekitar bengkel menemukan jasad bayi laki-laki yang terbungkus rapi dalam selembar sarung di dalam boks plastik berwarna gelap. Jasad tanpa dosa ini ditemukan tergeletak di atas gerobak es cendol yang terparkir di pinggir jalan. Ironisnya, boks mencurigakan sudah berada di lokasi sejak hari Minggu 12 April 2026. Namun tidak satupun warga yang berani membukanya karena mengira hanya barang titipan milik pedagang. Kecurigaan memuncak ketika hingga Senin 13 April 2026 pagi, boks tak kunjung dipindahkan. Seorang saksi mata yang juga pemilik bengkel kemudian melaporkan hal ini kepada petugas Babinkan Timnas Polsek Barombong yang sedang berpatroli. Betapa terkejutnya warga ketika bungkusan itu dibuka, ternyata berisi jasad bayi yang sudah tidak bernyawa. Awalnya kemarin ada di situ barang. Tidak dicurigai bilang orang. Dari pagi datang lagi. Masih ada? Masih ada, jadi saya cari petugas untuk membuka. Pas dibuka? Bayi. Itu jam berapa itu Pak? Kita lihat kemarin. Kemarin Sekitar jam 7:30. 7:30 Pak. Oh, pas buka di sini bengkel tadi. Iya, ada memang barang. Oh, ada memang. Iya, ada memang. Ini diperkirakan orang simpan kayaknya subuh, Pak. Atau bagaimana? Saya kurang tahu, iya Pak. Kurang tahu dulu. Pak, kalau dilihat ini pada saat kita buka itu kondisi bayi, bagaimana itu Pak? Yang membuka saya tidak lihat Pak, yang petugas yang lihat gitu. Petugas yang buka gitu bukan saya. Saya tidak lihat gitu bayi. Awalnya sampai ditahu ada bayi, bagaimana ceritanya gitu? Awalnya sampai ditahu ada bayi di sini. Kita tidak curiga bilang bayi, tapi kan biasanya orang meniti barang. Jadi tapi saya tidak berani buka Ki. Jadi kebetulan ada bapak bisa lewat sehingga saya buka di bilang bayi. Itu yang waktu ditahu bilang bayi isinya Pak. Petugas kepolisian dari unit identifikasi dan tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan mensterilkan area sekitar gerobak. Olah tempat kejadian perkara digelar secara teliti guna mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap identitas pelaku pembuangan bayi. Berdasarkan pemeriksaan awal, tim forensik memastikan korban berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan baru berusia 2 hingga 3 hari pasca dilahirkan. Hingga kini unit Reskrim Polsek Barombong masih melakukan pengembangan kasus untuk memburu orang tua yang tega membuang darah dagingnya sendiri di atas gerobak cendol. Aksi nekat ini diduga kuat dilakukan oleh pihak yang tidak menginginkan kehadiran sang bayi. Ini ditemukan oleh Pak Babinsa dan Timbalan TV Babinkan Timnas dan penyidik PPA Polres Goa dan termasuk juga dari Bidan Puskesmas yang berada di Kanjiro yang berada di wilayah tempat di sini dekat. Jadi perkiraan pukul tadi kami ditelepon dari forensik Kompol Polda Sulsel ini sekitar pukul jam 9:20 menit. Langsung kami menuju ke TKP. Ini diperkirakan sudah berapa hari Bang ini jasad bayi ini baru ditemukan? Baik, jadi perkiraan ini sudah pembusukan lanjut. Perkiraan ini kurang lebih 2-3 hari. 2-3 hari. Kalau untuk jenis kelaminnya sendiri Bang, lelaki atau jenis perempuan? Telah melakukan oleh TKP bersama tadi Bidan juga, itu bukan berjenis kelamin laki-laki. Bang. Kalau kami masih penyelidikan langsung dengan unit PPA Polres Goa. Sementara itu, jasad bayi telah dievakuasi ke instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Otopsi akan dilakukan guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, saling senggol motor berujung maut di Jalan Raya Bogor Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa 14 April 2026 siang. Seorang pengendara motor tewas di tempat usai bersenggolan dengan pengendara motor lain yang terlindas truk.
Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi dan merenggut nyawa di Jalan Raya Bogor. Seorang pengendara motor asal Sawangan, Depok ditemukan tewas dengan luka parah di bagian kepala usai terlindas truk yang melintas. Peristiwa bermula saat korban yang mengendarai motor melaju dari arah Depok menuju Ciracas. Korban diduga bersenggolan dengan pengendara lain hingga kehilangan kendali dan terjatuh ke badan jalan. Pada saat bersamaan, truk yang melintas tidak sempat menghindar dan langsung melindas tubuh korban. Petugas unit Laka Lantas Jakarta Timur yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Usai diidentifikasi, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna kepentingan visum. Ini dia dari arah mana mau kemana tuh? Korban? Dari arah sana kayaknya. Dari arah Pasar Rebo mau ke itu? Mau kerja kali ya. Oh, mau kerja. Nah terus pas di putaran ini kesenggol motor? Iya. Senggol motor? Motornya kabur. Dia jatuh ke dalam truknya. Oh, dia jatuh ke dalam truk? Iya. Pas truk jalan? Iya. Itu korbannya laki apa cewek, Be? Laki. Sendiri apa boncengan? Sendiri. Itu langsung tewas, Be? Iya. Gitu. Orang Sawangan katanya. Orang Sawangan. Oh. Tadi ngobrol. Tadi ngeliat. Oh. Di sini sering nggak sih, Be, kalau untuk kecelakaan? Di sini memang sering. Sering ya? Pokoknya dari tanggal 50-an. Oh, sering banget itu ya? 50-an. Oh, artinya dia kesenggol motor, motornya jalan terus. Motornya nggak apa-apa. Enggak, yang nyenggol jalan terus. Korban jatuh ke kanan kiri. Ke kanan langsung kelindas truk. Lukanya di bagian apa, Be? Kepala. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Bogor dari arah Depok menuju Ciracas mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari 1 km. Kasus ini kini masih dalam penanganan petugas Satwil Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penembakan sekolah di Turki lukai belasan orang. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, sebuah insiden penembakan mengerikan terjadi di sebuah sekolah menengah kejuruan di Turki. Peristiwa penembakan ini menyebabkan 16 orang terluka dan pelaku mengakhiri hidupnya. Seorang mantan siswa dilaporkan melancarkan aksi penembakan di sebuah sekolah menengah kejuruan di wilayah Siverek, Provinsi Şanlıurfa, Turki. Pelaku yang berusia 18 tahun dilaporkan masuk ke dalam area sekolah dengan membawa senjata jenis shotgun dan menembak secara acak. Okula doğru ateş açtı. Sonra direkt koştuğu gibi içeriye girdi. İçeriden direktmen önüne gelene sıktığı gibi zaten ondan sonra öğrencilerin bağırmaları, öğretmenlerin bağırmalarıyla herkesin bir yere kaçışması bir oldu. Ondan sonrasını göremedim. Aksi tersebut menyebabkan setidaknya 16 orang terluka dan memicu kepanikan di kalangan siswa dan tenaga pengajar yang berusaha menyelamatkan diri setelah dilaporkan dikepung oleh pihak kepolisian. Pelaku kemudian mengakhiri hidupnya dengan menggunakan senjata yang sama. Rekaman CCTV yang beredar menunjukkan detik-detik kejadian saat pelaku berada di dalam lingkungan sekolah. Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait motif di balik aksi penembakan tersebut. Insiden ini kembali menyorot pentingnya keamanan di lingkungan sekolah serta penanganan terhadap potensi kekerasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Israel mengamankan sekitar 70 pria asal Palestina yang ditemukan bersembunyi di dalam kompartemen sampah sebuah truk. Para pria tersebut diduga nekat melakukan aksinya demi bisa masuk ke wilayah Israel untuk mencari pekerjaan. Kepolisian Israel menangkap sekitar 70 pria asal Palestina yang berusaha masuk ke wilayah Israel secara ilegal.
istilah yang kerap digunakan untuk para pekerja Palestina yang menyusup ke Israel. Para pria ini ditemukan bersembunyi di dalam kompartemen sampah sebuah truk saat melintasi pos pemeriksaan di wilayah tepi barat pada Senin malam waktu setempat. Fenomena ini terjadi sejak Israel mencabut puluhan ribu izin kerja warga Palestina pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Hilangnya sumber penghasilan membuat banyak warga Palestina nekat mengambil resiko tinggi dengan menyelundupkan diri ke dalam Israel demi mendapatkan pekerjaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kelompok Hezbollah menyatakan tidak akan mematuhi hasil perundingan antara Israel dan Lebanon yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan menjelang dimulainya pembicaraan langsung antara kedua negara. Seorang pejabat politik senior Hezbollah menyatakan bahwa kelompoknya tidak akan terikat pada kesepakatan apapun yang dihasilkan dalam perundingan antara Israel dan Lebanon. Pernyataan ini disampaikan menjelang pertemuan langsung pertama antara pejabat Israel dan Lebanon dalam beberapa dekade terakhir. Perundingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat dengan tujuan mencari solusi diplomatik terhadap ketegangan yang terus berlanjut. Namun penolakan dari Hezbollah dinilai dapat menjadi hambatan serius bagi upaya mencapai kesepakatan damai di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah kapal tanker minyak terlihat tertahan di Selat Hormuz saat blokade maritim Amerika Serikat terhadap Iran memasuki hari kedua. Blokade ini mulai mengganggu arus pasokan energi global. Rekaman video memperlihatkan sejumlah kapal tanker minyak terlihat berlabuh dan tidak bergerak di perairan Selat Hormuz. Kondisi ini terjadi seiring dengan berlangsungnya blokade maritim yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran strategis dunia dengan kontribusi sekitar 20% pasokan minyak dan gas global melintasi wilayah ini. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan blokade ini dilakukan sebagai respon terhadap kebijakan Iran yang dinilai memberatkan kapal-kapal internasional. Namun pihak Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz berada dalam wilayah maritimnya dan seluruh aktivitas di perairan tersebut berada di bawah pengawasan pasukan Iran. Sementara itu, China menilai langkah blokade tersebut sebagai tindakan berbahaya dan berpotensi memperburuk konflik. Sampai saat ini, upaya diplomasi masih mengalami kebuntuan setelah perundingan sebelumnya berakhir tanpa kesepakatan. Situasi ini mulai memberikan dampak terhadap pasar global dengan terganggunya arus pasokan minyak serta meningkatnya volatilitas harga energi. Lembaga internasional juga memperingatkan risiko terhadap ketahanan pangan global akibat terhambatnya distribusi barang penting. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Paus Leo ke-14 menggelar misa khusus di Aljazair. Misa ini sebagai bagian dari kunjungan resmi dalam rangkaian tur Afrika yang disambut antusias oleh umat Katolik setempat. Paus Leo ke-14 mengawali kunjungannya ke Afrika dengan memimpin misa khusus di Basilika Our Lady of Africa di ibu kota Aljazair sebagai bagian dari agenda resmi kunjungan apostoliknya di kawasan tersebut. Kehadiran Paus disambut antusias oleh umat Katolik yang membadati area gereja untuk mengikuti ibadah dan menyaksikan langsung momen langka tersebut. Dalam khutbahnya, Paus menyampaikan pesan perdamaian dan pentingnya persatuan di tengah beragam tantangan global, serta mengajak umat untuk terus menjaga toleransi dan keharmonisan. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian tur Afrika yang bertujuan memperkuat hubungan dengan komunitas Katolik di kawasan, sekaligus mempererat dialog antar umat beragama. Agenda kunjungan Paus dijadwalkan akan berlanjut ke sejumlah negara lain di Afrika dengan serangkaian kegiatan keagamaan dan diplomatik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyebut pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Paus Leo ke-14 sebagai tidak dapat diterima. Pernyataan Perdana Menteri Italia muncul setelah Trump mengkritik Paus Leo ke-14 terkait sikapnya yang menolak perang. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengkritik keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump
yang dinilai menyerang Paus Leo ke-14. Meloni menegaskan bahwa ucapan Trump tersebut tidak dapat diterima dan tidak mencerminkan sikap saling menghormati. Ia juga menyatakan Paus sebagai pemimpin gereja Katolik memiliki hak untuk menyerukan perdamaian dan mengecam segala bentuk perang. Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici, diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. Pernyataan ini muncul setelah Trump mengkritik Paus Leo ke-14 terkait sikapnya yang menolak perang dan mendorong penyelesaian diplomatik dalam konflik Iran. Meloni juga menyampaikan dukungan penuh terhadap Paus sebagai bentuk solidaritas di tengah meningkatnya ketegangan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa badai topan super Silanku menghantam wilayah kepulauan terpencil milik Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Pemirsa, kepulauan tersebut terancam dilanda angin kencang, hujan lebat, dan banjir luas. Sebuah topan super bernama Sinlaku dilaporkan tengah mengarah ke sejumlah kepulauan terpencil milik Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Dengan pergerakan yang terus dipantau secara intensif oleh otoritas cuaca, badai ini diperkirakan melintasi Kepulauan Mariana Utara dengan kekuatan angin yang sangat destruktif serta curah hujan yang tinggi, yang berpotensi memicu kondisi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah. Otoritas cuaca setempat menyatakan topan ini berpotensi menyebabkan banjir, kerusakan infrastruktur, dan gangguan listrik dalam waktu yang cukup lama, seiring dengan kuatnya angin dan intensitas hujan yang terus meningkat. Warga di wilayah terdampak diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan evakuasi guna menghindari risiko lebih besar, termasuk potensi banjir dan angin kencang yang dapat membahayakan keselamatan. Hingga kini, tim penanggulangan bencana dan otoritas setempat terus memantau pergerakan topan serta menyiapkan langkah antisipasi untuk meminimalisasi dampak yang mungkin terjadi. Situasi ini menjadi perhatian mengingat potensi dampak luas terhadap keselamatan warga dan kerusakan di wilayah tersebut serta risiko terganggunya aktivitas dan layanan dasar di daerah terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Muktamar ke-21 PB Maktaul Anwar diwarnai kericuhan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, pelaksanaan sidang Muktamar ke-21 pengurus besar Maktaul Anwar yang dihadiri kader dari berbagai daerah di Indonesia diwarnai sejumlah interupsi dan kericuhan. Muktamar ke-21 pengurus besar Maktaul Anwar yang digelar di salah satu hotel di kota Serang, Banten dihadiri kader dari berbagai daerah di Indonesia dengan salah satu agenda utama pemilihan ketua umum. Namun jalannya sidang tidak berlangsung lancar. Sejumlah peserta melontarkan interupsi yang berujung pada ketegangan. Bahkan sempat terjadi kericuhan di dalam ruang sidang. Kericuhan kembali terjadi saat sejumlah penyusup yang diduga bukan peserta yang memaksa masuk ke ruang sidang, namun dibatasi oleh panitia. Kondisi ini memicu protes yang berujung aksi saling dorong antar peserta. Bahkan terjadi insiden penamparan yang menambah memanasnya situasi. Dalam proses pemilihan awalnya terdapat 4 calon. Namun menjelang pemungutan suara, satu calon mengundurkan diri dan menyatakan dukungannya kepada calon lain. Sehingga pemilihan diikuti 3 kandidat, yaitu Zazuli Juwaini, Andi Yudi Hedriawan, dan Humaydi Hasan. Hasil akhir pemilihan menunjukkan Zazuli Juwaini meraih suara terbanyak, mengungguli kandidat lainnya.
Ketua Umum terpilih Zazuli Juwaidi menyatakan akan segera melakukan pembenahan organisasi dengan mengedepankan profesionalisme serta membentuk kepengurusan yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab. Pertama, pembenahan secara manajerial organisasi. Ke depan kita akan tata organisasi Matlaul Anwar ini dengan pendekatan profesionalisme. Karena itu nanti kabinet yang akan kita bentuk juga adalah prinsipnya satu, kapasitas dan tanggung jawab. Ada orang punya tanggung jawab tapi nggak ada kapasitasnya. Ada orang punya kapasitas tapi nggak ada tanggung jawabnya. Dengan kepengurusan yang kuat dan profesional, diharapkan PB Matlaul Anwar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menyampaikan perkembangan informasi terkini terkait pembatasan akses digital pada anak di bawah usia 16 tahun. Dalam fenomena tersebut, Kemkomdigi turut menyoroti aplikasi media sosial TikTok serta aplikasi game Roblox pada anak. Menteri Komdigi Mutia Hafid memberikan apresiasi kepada aplikasi media sosial TikTok karena telah menunjukkan komitmennya dalam melindungi anak di ruang digital. Mutia menyampaikan bahwa aplikasi tersebut telah memberikan surat komitmen kepatuhan kepada pemerintah terkait pelaksanaan peraturan pemerintah atau PP Tunas serta peraturan menteri. TikTok juga telah menetapkan usia minimum penggunaan minimal berumur 16 tahun hingga turut menonaktifkan 780.000 akun milik pengguna di bawah usia yang telah ditetapkan. Sementara untuk game Roblox, penyesuaian kebijakan global aplikasi termasuk pemberian fitur baru Roblox Kids untuk upaya perlindungan anak dinilai belum mematuhi PP Tunas. Dikarenakan masih terdapat celah yang memungkinkan anak berkomunikasi dengan pengguna yang tidak dikenal atau anonimus. Meskipun sudah melakukan adjustment yang cukup banyak, kami belum dapat menerima proposal dari Roblox untuk menyatakan bahwa Roblox telah mematuhi. Jadi artinya ini belum, kita tetap nilai bahwa ini belum ada kepatuhan terhadap PP Tunas. Kami mencatat itikat baik dan yakin bahwa Roblox ke depan akan terus melakukan perbaikan sampai sempurna untuk mengikuti PP Tunas. Di samping itu, Menkomdigi Mutia Hafid pun menegaskan bahwa pembatasan akses digital kepada anak-anak akan menjadi prioritas seiring dengan meningkatnya kekhawatiran orang tua hingga banyaknya kasus yang menimpa anak di dunia digital. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mempercepat penanganan sampah perkotaan melalui teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Dan langkah ini diambil untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi darurat sampah nasional. Kementerian Lingkungan Hidup bersama sejumlah kementerian terkait menetapkan peta prioritas penanganan sampah berbasis teknologi PSEL. Dalam konferensi pers di Gedung Danantara, Jakarta Selatan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menyebut, sebanyak 20 wilayah aglomerasi yang mencakup 47 kabupaten dan kota ditetapkan sebagai fokus utama investasi. Penetapan didasarkan pada kriteria timbulan sampah yang melebihi 1.000 ton per hari. Dari total tersebut, 16 aglomerasi dinyatakan sudah memenuhi syarat lengkap, sementara 4 lainnya masih dalam proses finalisasi. Selain itu, terdapat 7 wilayah aglomerasi dengan timbulan sampah antara 500 hingga 1.000 ton per hari. Namun wilayah ini baru mendapatkan rekomendasi karena belum memenuhi ambang batas minimum PSEL sesuai peraturan Presiden. Secara keseluruhan, terdapat 31 wilayah aglomerasi di 86 kabupaten dan kota yang akan didorong untuk masuk dalam skema investasi pengelolaan sampah. Maka Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 20 aglomerasi pada 47 kabupaten kota. Jadi 20 aglomerasi tersebut, 4 aglomerasi telah dilelang oleh Bapak Danantara, sisanya 16 tadi sudah secara lengkap kami lengkapi kemudian, sehingga total general untuk kelompok pertama yaitu 20 aglomerasi pada 47 kabupaten kota telah selesai. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai teknologi pengolahan sampah. Namun teknologi yang digunakan harus terbukti berhasil dan dapat diterima oleh masyarakat. Ya kita sebetulnya untuk yang lain kita terbuka lah, untuk teknologi yang lain kita terbuka pada dasarnya. Tapi yang penting memang kita
mengutamakan memprioritaskan dengan teknologi yang sudah terbukti berjalan dengan baik di banyak negara di seluruh dunia. Nah, itu tentunya mungkin kita berikan skala prioritas. Untuk teknologi lain yang kami tetap terbuka. Melalui penetapan wilayah prioritas ini, pemerintah berharap masalah sampah di perkotaan dapat segera teratasi, sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi sumber energi bersih untuk mendukung transisi energi nasional. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua MPR Edi Suparno menerima kunjungan dari Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salim Al-Daheri, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Pimpinan MPR Edi Suparno melakukan pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salim Al-Daheri, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas berbagai kegiatan dan kerjasama ekonomi antar kedua negara, termasuk pengembangan energi terbarukan. Selain persoalan energi, pihaknya juga membahas mengenai hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Emirat Arab yang tahun ini genap 50 tahun. Edi berharap berbagai kerjasama ekonomi dapat diteruskan, bahkan ditingkatkan dengan adanya hubungan erat antar kedua negara. Sebagaimana diketahui, United Arab Emirates melalui salah satu unit usahanya, Masdar, mengembangkan PLT Surya di Cirata, 145 MW, dan ini akan dikembangkan lagi, lebih lanjut lagi. Nah, beberapa di antara tindak lanjut pembahasan kita telah bicarakan pada hari ini, termasuk juga tahun ini adalah 50 tahun dari hubungan diplomatik antara Indonesia dengan UAE. Jadi ini adalah tahun yang bersejarah, sehingga kita juga berharap bahwa berbagai inisiatif kerjasama ekonomi bisa kemudian diteruskan, bahkan ditingkatkan lebih lanjut lagi dengan adanya hubungan yang begitu erat di antara kedua negara. Dan ini Bapak Yang Mulia Bapak Duta Besar juga memberikan dukungan sepenuhnya agar berbagai inisiatif yang telah dijalin oleh kedua kepala negara, Presiden Prabowo dengan Yang Mulia Bapak Sheikh MZ itu juga bisa terrealisir untuk bisa mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di antara kedua negara. Kurang lebih itu yang kita bahas bersama-sama. Selain itu, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salim Al-Daheri, menyatakan pihaknya mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo untuk mempercepat perkembangan pertumbuhan ekonomi di antar kedua negara. First of all, thank you very much for receiving us this morning, His Excellency Eddie and his team. We had very much of a comprehensive, understanding on Indonesia's program for, meeting the zero emission and their aggressive plan on achieving multi-projects for up to the year 2029. We as United Arab Emirates have, shown our, support to the plan, and I believe this is a very much of achievable plan if Indonesia wanted to go forward. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Info TV melaporkan. Masih dalam informasi dari Wakil Ketua MPR Edi Suparno yang mengungkapkan bahwa Indonesia kini memasuki zona aman energi setelah pemerintah berhasil mengamankan pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia. Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil mengamankan pasokan minyak mentah dan LPG dari negara Rusia. Hal ini tak lepas dari diplomasi energi dengan berbagai negara di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global. Wakil Ketua MPR Edi Suparno mengapresiasi keberhasilan Presiden Prabowo yang mampu membuat negara Indonesia dalam zona aman energi. Edi menilai kesepakatan tersebut penting untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan yang dapat berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Ya, saya kira ini berita gembira untuk kita ya, dan satu, kami tentu sangat mengapresiasi diplomasi energi yang dilakukan oleh Bapak Presiden yang membuahkan hasil, karena memang kita lihat saat ini kondisi energi yang terdisrupsi itu menyebabkan terjadinya pasar penjual, sellers market. Jadi siapa yang memiliki minyak ini
dia berhak untuk menentukan harga, berhak untuk menentukan volumenya, berhak untuk menentukan kepada siapa dijual gitu. Nah, jadi artinya diplomasi Presiden Prabowo secara berhasil bisa mendapatkan minyak mentah dan gas yang kita butuhkan dari Rusia ya. Jadi saya kira yang tadinya kita memang mencari berbagai alternatif, karena di pasaran sekarang ini berebut semua itu. Terutama mereka-mereka yang mengkonsumsi BBM dalam jumlah yang besar, mengkonsumsi migas dalam jumlah besar. Nah, oleh karena itu saya bersyukur bahwa diplomasi energi yang dilakukan oleh Bapak Presiden bisa berhasil dengan baik. Sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa suatu ketika misalnya kendaraan kita nggak bisa berjalan, ya, kapal laut tidak bisa berlayar, ya, kereta api tidak bisa berjalan, tetapi dengan adanya supply dan kepasukan yang sudah bisa terjamin, saya kira kita sudah boleh dikatakan memasuki zona aman. Mudah-mudahan akan berlangsung seterusnya demikian. Gitu. Dari Jakarta, Farizal Dapariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Swasembada Yonif 751 Vira Jaya Sakti dan gabungan TNI Polri berhasil mengungkap ladang ganja di wilayah Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pemirsa, puluhan tanaman ganja siap panen berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Satgas Swasembada melalui Yonif 751 Vira Jaya Sakti bersama gabungan TNI dan Polri mengungkap ladang ganja di kawasan hutan Kampung Ngutok, Distrik Oksibil, serta Kampung Esibding, Distrik Serambakon. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di area perkebunan yang diduga ditanami tanaman ganja. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Satgas segera melakukan penyisiran di dua lokasi berbeda. Hasilnya, petugas menemukan sedikitnya 55 batang ganja dengan tinggi sekitar 1,5 meter di lokasi pertama. Sementara di lokasi kedua ditemukan 80 batang ganja dengan tinggi mencapai 2 meter yang diduga siap panen. Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan seorang warga sipil yang diduga sebagai pemilik ladang. Dalam keterangannya, Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infanteri Wirya Artadiguna menyampaikan seluruh barang bukti dan terduga pelaku telah diserahkan kepada Polres Pegunungan Bintang untuk proses hukum lebih lanjut. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terlibat dalam penanaman maupun peredaran narkotika yang dapat merusak kesehatan, keamanan, dan masa depan generasi bangsa. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pembangunan jembatan beton di Kecamatan Palaran, Samarinda terus dilakukan. Jembatan ini diharapkan mampu memperlancar akses serta mendongkrak roda perekonomian masyarakat. Kodim 0901 Samarinda melalui Koramil 090104 Palaran terus mempercepat pembangunan jembatan beton di Desa Hadil Bakti, Kecamatan Palaran. Pembangunan ini menjadi solusi konkret atas keterbatasan akses yang selama ini dihadapi masyarakat, terutama saat musim hujan yang kerap menyulitkan mobilitas warga. Jembatan beton tersebut menghubungkan sejumlah pemukiman dan menjadi jalur vital bagi aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi, distribusi hasil pertanian, hingga akses anak-anak menuju sekolah. Keberadaan jembatan ini juga diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan yang selama ini kerap terjadi akibat kondisi akses yang kurang memadai. Proses pembangunan dilaksanakan secara gotong royong antara personil TNI dan masyarakat setempat. Keterlibatan warga ini tidak hanya mempercepat proses pekerjaan, namun juga mencerminkan kuatnya sinergi dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Masyarakat Desa Hadil Bakti menyambut positif pembangunan jembatan tersebut dan berharap agar prosesnya dapat segera rampung sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Dengan hadirnya jembatan beton ini diharapkan mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Selain itu, pembangunan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Palaran, Samarinda. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, jembatan gantung Garuda di Kabupaten Malang resmi dioperasikan. Kehadiran jembatan ini menjadi solusi akses penghubung bagi warga dua kecamatan. Jembatan gantung Garuda yang menghubungkan Desa Teryang, Kecamatan Sumber Pucung dengan Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepancen, Kabupaten Malang resmi dioperasikan. Peresmian dilakukan secara daring oleh Presiden Prabowo Subianto dan disambut antusias oleh masyarakat setempat. Kegiatan peresmian dihadiri oleh Dandim 0818 Malang Batu, Letkol Zibayu Dukroho,
bersama Forkopimda serta unsur TNI lainnya. Warga Kabupaten Malang mengaku senang atas beroperasinya jembatan gantung Garuda. Selain mempermudah akses, jembatan ini juga diharapkan mampu mendongkrak aktivitas ekonomi masyarakat. Meningkatkan perekonomian desa Ternyang khususnya dan desa-desa sebelah, soalnya akses ke kabupaten lebih dekat dan anak-anak sekolah bisa menjangkau dan bisa memenuhi zonasi yang ditentukan pemerintah. Masyarakat akan senang sekali dengan adanya jembatan ini dan mungkin nantinya kedepannya bisa meningkatkan perekonomian kita. Untuk bapak-bapak TNI yang telah nyengkuyung sampai adanya jembatan ini. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, jembatan Aramco di Kecamatan Mesida Benar Meriah telah selesai dibangun. Kehadiran jembatan Aramco tersebut menjadi harapan baru bagi kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat. Pembangunan jembatan Aramco di Desa Simpur 2, Kecamatan Mesida, Kabupaten Benar Meriah kini telah rampung. Saat ini pekerjaan memasuki tahap akhir berupa penyempurnaan dan pengecetan struktur jembatan. Proses finishing dilakukan oleh personil TNI dari Zon Sipur 16 Tika Anuraga bersama Koramil 01 Bandar, Kodim 0119 Benar Meriah. Pengecetan dengan warna merah putih dilakukan tidak hanya untuk menambah estetika, namun juga sebagai penanda visual demi meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dengan rampungnya pembangunan ini, masyarakat kini dapat menikmati akses yang lebih mudah, aman, dan efisien. Jembatan ini menjadi sarana penting dalam mendukung mobilitas warga, terutama untuk distribusi hasil pertanian dan aktivitas sehari-hari. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, ratusan pengendara yang melintas di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari di Cipondo, Kota Tangerang terjaring razia pajak yang digelar UPT Samsa Ciledug bersama Satlantas Polres Metro Tangerang Kota. Satu persatu kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintasi di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Cipondo, Kota Tangerang, diberhentikan petugas gabungan dari UPT Samsa Ciledug bersama Satlantas Polres Metro Tangerang Kota. Kegiatan razia pajak kendaraan ini digelar dalam rangka menertibkan para pengendara untuk taat pajak serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari ratusan pengendara yang diberhentikan, 80 lebih diantaranya dilakukan penindakan akibat belum membayar pajak kendaraannya. Neni Setiadi, Kasih Penerimaan dan Penagihan UPT Samsa Ciledug mengatakan, kegiatan razia pajak kendaraan ini dilakukan secara rutin dengan melibatkan sejumlah petugas, baik dari UPT Samsa Ciledug, Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota, dan Jasara Harja. Dirinya menambahkan selain menertibkan para pengendara untuk taat pajak, kegiatan razia pajak kendaraan ini sekaligus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, bagi pengendara yang taat pajak, petugas memberikan apresiasi dengan memberikan cenderamata. Kegiatan razia pada hari ini dilaksanakan oleh tim kami dari PT Samsa Ciledug. Ini titiknya di Jalan Hashim Asyari, lebatnya itu di depan Betir. Target hari ini saya sih bekerja sama dengan pihak kepolisian, targetnya itu untuk roda 4 yang nilai pajaknya besarnya. Dan untuk kemungkinan juga roda 2 dan kami di sini untuk kendaraan atau untuk wajib pajak yang saat membayar pajak, kami sediakan benda mata atau penir itu berupa mop ya. Harapan kami dari UPT Samsa Ciledug mengadakan kegiatan penerimaan pajak ini itu satu, wajib pajak semakin taat membayar pajaknya. Kedua juga dapat membantu menambah target realisasi khususnya untuk wilayah terkait. Sementara itu, Maulana, salah satu pengendara, mengatakan kegiatan razia pajak ini sangat baik untuk mengingatkan para pengendara untuk mentaati kewajiban dengan membayarkan pajak kendaraannya. Dirinya juga berharap kegiatan razia ini lebih ditingkatkan. Bagus saja saya, Pak. Saya bagus saja. Lihat PT pajak. Oh, siap. PT pajak kita bisa
Meski demikian, kegiatan razia pajak kendaraan ini akan terus dilakukan secara masif agar para pengendara lebih taat pajak. Dari Tangerang, Mucia Platumairisa, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia Inggris percepat pembangunan rendah karbon. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi bersama saya Dewi Manik. Pemirsa, Indonesia menggandeng pemerintah Inggris dalam upaya akselerasi pembangunan rendah karbon di sejumlah wilayah di tanah air. Pembangunan tersebut dilakukan melalui pendanaan inovasi proyek LCD IITF fase kedua. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menandatangani perjanjian kerjasama bersama sejumlah penerima manfaat untuk penerapan Low Carbon Development Initiative Innovation and Technology Fund atau LCD-IITF. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN Leonardo Teguh Sambodo menjelaskan, modal investasi dan teknologi menjadi penerapan kebijakan dan perencanaan dalam untuk menciptakan pembangunan rendah karbon di tanah air. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan bersama pemerintah Inggris untuk menandai awal mula pendanaan terhadap 4 proyek inovatif agar mendorong solusi teknologi rendah karbon di sejumlah wilayah Indonesia. Sebelumnya, kerjasama Indonesia dan Inggris telah berlangsung sejak 2017 silam dengan mendorong pembangunan berbasis bukti, inklusivitas, dan berkelanjutan. Sejak tahun 2017 sebenarnya kolaborasi ini juga yang mendasari kenapa Indonesia mau bekerja sama dengan Inggris. Inggris ini seringkali memperkenalkan ilmu-ilmu baru, pendekatan-pendekatan baru, mulai dari ekonomi kreatif tahun 2009. Ya, itu juga ide dari Inggris yang kemudian dikenalkan Indonesia. Dan 2017 memperkenalkan bagaimana komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang beremisi rendah, Low Carbon Development Initiative ini kemudian bisa membulatkan pola perencanaan dan kebijakan di Indonesia secara lebih kuat. Pemerintah Inggris melalui Minister Counselor for Development Kedutaan Besar Inggris Peter Rajadistan menegaskan Indonesia diharap mampu mengelola solusi iklim yang efektif agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Proyek ITF ini pun dinilai dapat menjadi percontohan agar mampu bereplikasi secara merata serta memperkuat aksi nyata Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim di level regional. So under LCDI Phase 2, the establishment of the Innovation and Technology Fund marks a significant acceleration of this joint agenda. LCDI ITF was created with a clear objective to accelerate Indonesia's transition through innovation, practical, scalable solutions that respond to real challenges across sectors. Dari Jakarta, Max Munte, Arsya Fadlan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza mengapresiasi kontribusi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kertara Harja, Kabupaten Tangerang yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza membuka Bazar UMKM pada peringatan HUT ke-50 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kertara Harja, Perumda TKR, Kabupaten Tangerang pada Senin 13 April 2026. Dalam sambutannya, Wamen UMKM menyatakan ketersediaan air yang bersih dan terjangkau menjadi salah satu faktor penting dalam tingkatkan produktivitas UMKM. Selain itu, Wamen Helvi mengapresiasi kontribusi Perumdam TKR yang tidak hanya fokus pada pelayanan publik, tetapi juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kementerian UMKM terus mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan BUMD seperti Perumdam, agar tercipta ekosistem usaha yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tangguh meski menghadapi gejolak global. Pemirsa, kondisi saat ini dinilai jauh lebih stabil dibandingkan krisis ekonomi pada tahun 1998. So the situation is nowhere near to 1998 situation. So the risk of the external shocks is under control. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan kuat di tengah tekanan global. Ia menegaskan kondisi saat ini jauh lebih stabil dibandingkan krisis 1998 dengan fundamental ekonomi yang terjaga. Di antara negara-negara G20, pada 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11%, menjadi yang tertinggi kedua di antara negara G20 setelah India. Sementara itu defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3%, lebih rendah dibanding sejumlah negara besar seperti India, Prancis, dan Amerika Serikat. International Monetary Fund dan Bank Dunia juga memproyeksikan ekonomi dunia tumbuh 2,6 hingga 3,3%, sedangkan Indonesia diperkirakan mampu mencapai di atas 5,3%. So the situation is nowhere near to 1998 situation. On the macroeconomic, I've said that the GDP growth is 5.11 and projection of this year is above 5.3%. And Q1 this year, we're optimistic that the Indonesian growth in Q1 is about 5.5%. And then if we see foreign exchange is still around 148.2, is 6 months of import. But if you see the detail of our debt, mostly are from domestic. So the risk of the external shocks is under control. Erlangga optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 dapat mencapai 5,5%. Ketahanan ekonomi nasional juga ditopang oleh kuatnya konsumsi domestik, keberhasilan swasembada beras, penguatan ketahanan energi, serta indikator makro yang membaik seperti penurunan kemiskinan, pengangguran, dan inflasi yang terkendali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan pasar saham Indonesia semakin transparan dan sesuai standar global. Sejumlah reformasi baru telah diterapkan untuk memperkuat integritas dan juga kepercayaan investor. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderika Widiasari Dewi, menegaskan bahwa pasar saham Indonesia kini semakin transparan dan selaras dengan standar global melalui berbagai reformasi yang terus diperkuat. Ia menyebut kebijakan baru yang diterapkan telah menjawab kekhawatiran pelaku pasar dan lembaga indeks global, sekaligus meningkatkan kredibilitas pasar domestik. Salah satu langkah utama adalah keterbukaan data pemegang saham di atas 1% yang kini dipublikasikan secara rutin melalui Bursa Efek Indonesia, serta perluasan spesifikasi investor dari 9 menjadi 39 jenis untuk memberikan gambaran struktur pasar yang lebih detail. Selain itu, OJK juga menaikkan batas minimum free float menjadi 15% guna meningkatkan likuiditas dan mengurangi dominasi kepemilikan tertentu. First, disclosure of shareholders' name with above 1% ownership. This already issued in March 2026. The second is more granular investor classification. Remember, the first time I announced this, I proposed to from 9 to 25, but now we can deliver in 39 categories. So it's very granular. This is done by Indonesia Central Security Depository or KSEI that conducted the detailing of the investor classification supported by market participant to be published monthly in IDX website. This already start in April 2026. The third, raising the minimum free float threshold from currently 7.5% to 15%. There is already stipulated by IDX regulation number 1A, or this is we know this as listing regulation in IDX. The fourth one is announcement of
high shareholder concentration or HSC, high shareholding concentration, as an early warning mechanism for investors. In addition, OJK and ADX already introduced further transparency measure, allowing access to beneficial ownership information for shareholder with ownership of 10% or more in listed companies. Langkah lainnya mencakup pengumuman high shareholding concentration sebagai peringatan dini bagi investor, serta kewajiban pelaporan ultimate beneficial owner untuk mengungkap pemilik akhir perusahaan. Seluruh kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi besar OJK untuk memperkuat integritas, transparansi, dan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mendorong penerima Keluarga Harapan atau PKH untuk naik kelas melalui koperasi. Diharapkan PKH tidak hanya sebagai penerima bantuan, melainkan juga jadi bagian dari ekosistem ekonomi. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berdiskusi mengenai langkah konkret mendorong penerima Keluarga Harapan untuk naik kelas melalui koperasi. Bertempat di kantor Kemenkop, Jakarta pada Senin 13 April 2026. PKH didorong menjadi anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga PKH tidak hanya sebagai penerima bantuan, melainkan juga jadi bagian dari ekosistem ekonomi di mana berbelanja di koperasi milik sendiri dapat mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha. Melalui langkah ini diharapkan pendapatan mereka meningkat dan kesejahteraan juga membaik, dan secara bertahap bisa keluar dari kategori desil 1 dan desil 2 atau kemiskinan ekstrim. Harapannya mereka bisa belanja, beli barang di koperasi desa milik mereka sendiri. Setelah jadi anggota koperasi desa, mereka mendapatkan manfaat sisa hasil usaha yang artinya mereka yang sebelumnya pendapatannya berapa bisa meningkat. Dan mereka diharapkan bisa keluar dari desil 1 dan desil 2, mereka yang miskin ekstrim dan lain sebagainya. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dinilai bisa jadi instrumen untuk mengatasi masalah kemiskinan. Terlebih lagi tahun ini kemiskinan ekstrim harus nol. Konteks pemberdayaan, tentu di dalam konteks penanggulangan kemiskinan ini semua kegiatan koperasi adalah bermuara kepada mengatasi kemiskinan sehingga meningkatkan kapasitas ekonomi. Dan Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program 3 juta rumah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menekan angka kekurangan hunian di Indonesia. Program ini ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan, pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat miskin ekstrim, miskin, hingga kelas menengah bawah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari arahan Presiden agar kebijakan berpihak pada rakyat kecil serta mempermudah akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Selain itu, Kodari menyatakan bahwa program ini juga bertujuan untuk mengatasi backlog perumahan yang mencapai sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Pemerintah juga menargetkan renovasi terhadap lebih dari 26 juta rumah yang masih tidak layak huni. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memanfaatkan aset negara serta lahan yang belum digunakan secara optimal untuk mendukung penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan pro-rakyat untuk menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrim, miskin dan kelas menengah bawah, sekaligus mengatasi backlog perumahan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan renovasi sekitar 26,9 juta rumah yang tidak layak huni. Bapak Presiden melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana memanfaatkan aset negara serta tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat, khususnya untuk mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Hal ini merupakan arahan Bapak Presiden agar berpihak pada rakyat kecil sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap perumahan layak. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memberikan peringatan keras terkait merosotnya penghormatan terhadap hukum internasional di berbagai belahan dunia.
Dalam pidatonya, Sekjen PBB Guterres menegaskan bahwa hukum internasional saat ini sedang terancam. Aturan mengenai pelaksanaan permusuhan dan penggunaan kekuatan tidak lagi diperhatikan. Bahkan perlindungan terhadap personel PBB juga turut dilanggar. Ia memperlihatkan bahwa ketiadaan hukum hanya akan melahirkan kekacauan, penderitaan, dan kehancuran. Sebagai wujud komitmen PBB, Guterres dijadwalkan mengunjungi Den Haag untuk memperingati hari jadi ke-80 Mahkamah Internasional. Kunjungan ini menjadi pesan tegas bahwa PBB tetap berdiri di belakang institusi yang melindungi perdamaian, keadilan, dan kedaulatan. Terkait krisis di Timur Tengah, Guterres menegaskan tidak ada solusi militer. Ia mendesak agar negosiasi serius segera dilanjutkan. Gencatan senjata dipertahankan, serta hak kebebasan navigasi internasional termasuk di Selat Hormuz harus dihormati oleh semua pihak. This wholesale assault on international law has consequences. Lawlessness breeds chaos. Lawlessness fuels suffering. Lawlessness leads to destruction. And this is not the moment to retreat from international law. It's the moment to reaffirm it. Guterres menyerukan pentingnya pengutamaan diplomasi di atas eskalasi, serta mengajak semua pihak untuk kembali komitmen terhadap hukum internasional demi perdamaian dan martabat manusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program transmigrasi berbasis potensi daerah terus dikembangkan oleh pemerintah, salah satunya dengan melibatkan generasi muda dan akademisi untuk mengidentifikasi peluang ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Sejumlah wilayah di Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan, termasuk sektor pariwisata yang mampu menjadi penggerak ekonomi baru di daerah. Pulau Rote menjadi salah satu contoh wilayah dengan potensi pariwisata yang menjanjikan. Pemerintah mendorong adanya keterhubungan antara potensi daerah dengan program pembangunan melalui pendekatan kolaboratif. AHY menyampaikan bahwa program transmigrasi kini tidak hanya berfokus pada perpindahan penduduk, tetapi juga pada integrasi potensi ekonomi daerah dengan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian di tempat-tempat lain, termasuk misalnya di Pulau Rote, ini punya potensi pariwisata yang juga sangat baik, dan yang lain-lain. Jadi kami mendorong semoga ada link and match melalui program-program unggulan, termasuk diantaranya program Transpatriot yang melibatkan generasi muda, para mahasiswa-mahasiswi dari berbagai kampus terbaik di Indonesia, termasuk dosen, pada peneliti yang dikirim ke berbagai daerah untuk melakukan riset lapangan, mengidentifikasi peluang dan tantangannya, sekaligus memberikan feedback kepada pemerintah. Di sisi lain, Menteri Transmigrasi, Iftithah Sulaiman, juga terus mendorong pihaknya untuk mengembangkan sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan potensi daerah. Dirinya berharap kolaborasi antara generasi muda, akademisi, dan pemerintah daerah mampu mempercepat pengembangan potensi wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kami coba kembangkan sinergi dan kolaborasi ini ke depan, bahwa kawasan transmigrasi hari ini tidak lagi hanya melulu soal pertanian, tapi ada perkebunan, ada industri, kemudian juga contohnya nyata, pernah ditinjau juga oleh Pak Menko, kemudian juga ada pariwisata, ada juga bahkan pertambangan. Nah, inilah yang akan kita kembangkan, bahwa transmigrasi hari ini bukan lagi soal perpindahan penduduk, tetapi tadi sudah digariskan oleh Pak Menko dan juga dari pemerintah melalui Bappenas, merupakan kebangkitan ekonomi lokal. Ya, kita tidak ingin hanya memindahkan penduduk, habis triliunan rupiah karena tujuan transmigrasi tidak tercapai. Tapi kita ingin membentuk, menciptakan gula-gula sehingga justru yang ada transmigrasi modern. Transmigrasi mandiri maksud saya. Jadi orang datang karena ada tertarik, di situ ada potensinya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi dan isu terkini lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan masih bersama saya Deo Manik. Pemirsa, informasi kita lanjut dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang disambut pasukan kehormatan saat tiba di Istana Elysee Paris. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kerjasama Indonesia-Prancis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan agenda diplomasi luar negeri dengan mengunjungi Istana Elysee Paris pada Selasa 14 April 2026 untuk bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Macron bersama pasukan kehormatan Prancis. Upacara penyambutan tersebut menjadi simbol penghormatan dan persahabatan antara kedua negara. Usai penyambutan, kedua pemimpin melakukan pertemuan empat mata di ruang Les Salons des Portraits. Pertemuan itu membahas penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor strategis, serta pertukaran pandangan terkait isu global. Agenda kemudian dilanjutkan dengan jamuan makan siang resmi sebagai bagian dari diplomasi tingkat tinggi untuk mempererat hubungan Indonesia-Prancis. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo turut didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia usai melakukan kunjungan kerja ke Rusia dan Prancis. Kedatangannya disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Usai menuntaskan rangkaian lawatan luar negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali tiba di tanah air pada Rabu 15 April 2026. Presiden Prabowo mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pukul 14.04 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mensesnek Prasetyo Hadi, Kepala Bin Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow untuk membahas isu geopolitik sebelum melanjutkan lawatan ke Paris dan bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee. Kunjungan tersebut meliputi sejumlah pertemuan strategis dengan para pemimpin dunia untuk mempererat kerjasama bilateral di berbagai bidang seperti ekonomi, pertahanan, dan teknologi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Titik Soeharto yang ke-67 tahun. Ucapan itu disampaikan lewat Instagram Stories pribadinya disertai doa terbaik. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Siti Hediati Haryadi yang genap berusia 67 tahun pada 14 April 2026. Ucapan tersebut disampaikan melalui unggahan di fitur Instagram Stories resminya, disertai doa agar Titik senantiasa diberi kebaikan, panjang umur, dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam pesannya, Presiden Prabowo berharap tahun ini membawa hal baik bagi Titik dan semua pihak. Ia juga kembali menegaskan harapannya agar Titik selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kepada Mbak Titi, saya ucapkan selamat hari ulang tahun tanggal 14 April 2026. Semoga tahun ini akan membawa kebaikan kepada Mbak Titi dan kita semua. Sekali lagi, happy birthday, panjang umur. Semoga Yang Maha Kuasa selalu menyertai Mbak Titi selalu. Presiden Prabowo diketahui tengah melakukan lawatan ke Perancis sebagai bagian dari rangkaian diplomasi Indonesia di Eropa setelah sebelumnya bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Sementara itu, Titik merayakan ulang tahunnya usai rapat kerja Komisi 4 DPR bersama Kementerian Kehutanan di Jakarta. Putranya, Didit Hedi Prasetyo turut hadir dan memberikan ucapan secara langsung. Dalam kesempatan tersebut, Titik mengungkapkan rasa syukur atas usia yang telah mencapai 67 tahun dan berharap selalu diberikan kesehatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menggelar pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto di Kementerian Haji dan Umroh Jakarta. Pertemuan tersebut membahas perihal kesiapan penyelenggaraan Haji 2026. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menggelar pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto di Kementerian Haji dan Umroh Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Haji meminta Kementerian IMIPAS untuk dapat mempercepat proses penerbitan paspor bagi jemaah haji. Pasalnya, hal ini dilakukan mengingat keberangkatan para calon jemaah haji hanya terhitung beberapa hari saja. Selain itu, Irfan Yusuf menyebut pihaknya juga akan membentuk Satgas Haji yang melibatkan pihak kepolisian serta jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pembentukan Satgas Haji tersebut untuk mengantisipasi jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi dapat menggunakan visa haji. Dalam kesempatan ini kami tentu mengucapkan terima kasih kepada beliau bagi Menteri Imigrasi maupun kepada jajaran imigrasi karena proses haji kemarin ini kita banyak dibantu oleh beliau terkait dengan percepatan paspor untuk jamaah haji kita, di mana kita karena dikejar deadline kita sempat memohon pada Kementerian Imigrasi untuk membuka layanan Sabtu Ahad tetap dibuka, jamnya diperpanjang dalam rangka mengejar deadline. Alhamdulillah bisa jalan dengan baik. Yang kedua, kami juga tadi bicarakan bahwa kami sedang menyusun Satgas Haji dengan teman-teman dari kepolisian dan nanti akan juga melibatkan teman imigrasi terkait beberapa seperti yang tahun kemarin ada sebagian warga negara Indonesia yang berangkat ke Saudi di musim haji ini tanpa menggunakan visa haji dan ini akan menjadi masalah. Karena itu kita akan mengupayakan bagaimana pertama mengedukasi mereka supaya tidak berangkat tanpa menggunakan visa haji. Yang kedua juga tentu kita akan mengadakan upaya-upaya yang bisa membantu mereka di bandara. Dari Jakarta, Pak Rizal Davariskano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berangkat haji tanpa visa resmi. Hal ini menyusul pengetatan aturan dari pemerintah Arab Saudi pada penyelenggaraan haji 2026. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, pemerintah Arab Saudi akan melakukan pengetatan pemeriksaan di sejumlah titik selama penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar tidak berangkat ke Tanah Suci tanpa mengantongi visa haji resmi. Menhaj mengingatkan, jamaah tanpa dokumen resmi berpotensi ditolak masuk di deportasi hingga masuk daftar hitam selama 10 tahun. Pemerintah berharap seluruh jamaah haji Indonesia dapat mengikuti prosedur resmi agar ibadah dapat berjalan aman dan lancar. Dan tahun ini pemerintah Arab Saudi akan lebih ketat dalam menseleksi atau periksa. Beberapa titik-titik pasti akan ada pemeriksaan. Karena itu kita berharap masyarakat Indonesia yang tidak memiliki visa haji, mohon jangan berangkat. Saya khawatir nanti ada permasalahan, karena kalau sampai terjadi kadung berangkat di sana, itu pasti ditolak masuk. Kemudian yang kedua, kemungkinan akan denda. Kemudian yang ketiga akan deportasi. Dan yang lebih parah lagi, akan di blacklist selama 10 tahun untuk bisa masuk lagi ke Saudi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengungkapkan bahwa pihaknya akan menambah layanan Mekah Road Fast Track di Makassar, Sulawesi Selatan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu upaya yang dilakukan ialah penambahan layanan Makkah Route atau Fast Track, serta penerapan sistem imigrasi digital dengan berbasis pengenalan wajah untuk mempercepat proses di bandara. Penerapan sistem imigrasi digital ini akan dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang dan Bandara Internasional Juanda Jawa Timur.
Nantinya, para jamaah hanya cukup melewati koridor gate dengan teknologi pengenalan wajah tanpa harus diproses pemeriksaan secara manual. Kemudian kami juga laporkan kepada Pak Menteri, kami menambah Mega Road yang kemarin hanya di 3 bandara di Suta, kemudian Solo dan Jawa Timur di Juanda. Ini kita tambahkan dengan Mega Road di Makassar. Mudah-mudahan ini bisa memperlancar keberangkatan jemaah haji kita yang akan menjalankan ibadah haji tahun ini. Penggunaannya mungkin lebih dari 65%, dan ini pada saat berangkat mudah-mudahan lancar. Kami juga pada saat kembali, mereka kan sudah menjalankan selama rangkaian ibadah haji kan tenaga dan lain sebagainya sudah cukup terkuras, sehingga pada saat kembali kami di Bandara Suta dan Juanda ini akan menerapkan proses imigrasi yang mudah, artinya immigration seamless prosesnya dipermudah, sehingga pada saat jemaah kembali dari menunaikan ibadah haji hanya melewati saja, nanti akan melalui koridor gate yang ini bisa mengenali tiap jemaah melalui pengenalan lewat wajah, face recognition mereka. Gitu. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah mengungkapkan berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam 2 tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penurunan biaya haji mencapai sekitar 7 juta rupiah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan pemerintah terus berupaya menekan biaya haji sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menhaj menyebut tahun 2024 biaya haji mencapai 94 juta rupiah dan turun menjadi 89 juta rupiah di tahun 2025. Dan kembali ditekan menjadi sekitar 87,7 juta rupiah pada 2026. Dari total tersebut, Menhaj menyampaikan, para jamaah hanya membayar sekitar 54 juta rupiah, sedangkan sisanya ditopang nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh BPKH. Adapun secara keseluruhan dalam 2 tahun terakhir, biaya haji berhasil diturunkan hingga sekitar 7 juta rupiah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat untuk menunaikan ibadah haji serta menjaga keterjangkauan biaya bagi jamaah. Lalu ada 10 hari yang sangat krusial bagi kami, karena tiba-tiba Garuda minta perubahan harga dari penerbangan jamaah haji. Waktu itu kita juga menanyakan ke Saudi, ini Garuda minta tambahan, Saudi enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Waktu itu tambahkan. Ternyata tiba-tiba juga Saudi juga minta tambahan karena aturnya naik. Tambahan biaya yang diperlukan untuk kedua penerbangan ini hampir sekitar 1,77 triliun. Ya, karena kita juga agak kelabakan ini, kami lapor kepada Presiden mengatakan apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jamaah. Bapak sekalian, ini adalah komitmen Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Ciha Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah menetapkan jadwal penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada tanggal 21 April 2026. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan dimulai dengan masuknya jemaah gelombang pertama ke asrama haji pada 21 April 2026. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci dijadwalkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026. Adapun untuk puncak pelaksanaan ibadah haji diperkirakan jatuh pada 25 hingga 26 Mei 2026 saat wukuf di Arafah. Menteri Haji menyebut nantinya proses pemulangan jemaah haji akan dimulai pada 1 Juni dan dijadwalkan selesai pada 1 Juli 2026. Dalam hal ini, pemerintah juga menyiapkan 16 embarkasi haji dengan tambahan embarkasi baru, yaitu Cipondo dan Yogyakarta. Selain itu, fasilitas fast track juga disediakan di 4 bandara, yaitu Soekarno-Hatta, Solo, Juanda, dan Makassar. Melalui layanan ini, proses imigrasi Arab Saudi dilakukan sejak di Indonesia, sehingga jemaah dapat langsung menuju bus setibanya di Tanah Suci. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026
dimulai pada tanggal 21 April 2026 dengan jamaah haji gelombang pertama masuk asrama haji. Keberangkatan diharapkan tanggal 22 April sampai dengan nanti terakhir 21 Mei. Kita berharap ada kelonggaran nanti Mas Menteri, Bapak Presiden, kita harapkan bisa ada waktu untuk melepas jamaah haji rombongan pertama tanggal 22 April. Ya. Puncak haji diperkirakan tanggal 25 sama dengan 26 Mei, Arafah. Kemudian operasi pemulangan haji dimulai tanggal 1 Juni dan insya Allah berakhir pada tanggal 1 Juli 2026. Embarkasi yang kita siapkan ada 16 embarkasi dengan tambahan baru yaitu embarkasi Cipondoh dan Yogyakarta. Yogyakarta ini agak istimewa sesuai dengan slogan Jogja Istimewa, karena Yogyakarta ini kita tidak menggunakan asrama haji, tapi kita menggunakan hotel yang ada di dekat bandara. Ini pilot project kita, bagaimana kita berupaya mencoba menggunakan membentuk embarkasi tanpa memiliki asrama haji. Mudah-mudahan sukses karena sudah beberapa kali kita simulasikan. Fast track ada 4 bandara, Soekarno-Hatta, Solo, Juanda, Makassar. Yang dimaksud fast track ini adalah pemeriksaan imigrasi Saudi dilaksanakan di Indonesia. Sehingga begitu tiba di Saudi, jamaah itu bisa langsung keluar bandara langsung menuju bis yang tersedia tanpa pemeriksaan lagi di bandara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari menjelang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Pemerintah menyatakan kesiapan layanan bagi para jemaah. Berbagai fasilitas mulai dari akomodasi, konsumsi, juga transportasi hingga layanan kesehatan telah dipersiapkan secara menyeluruh. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan pemerintah terus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Berbagai layanan telah disiapkan mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi hingga kesehatan untuk menunjang kenyamanan jemaah. Selain itu, pemerintah juga memastikan kesiapan fasilitas pendukung agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan dengan baik. Pemerintah berharap seluruh persiapan ini dapat mendukung kelancaran ibadah serta memberikan rasa aman bagi jemaah haji Indonesia. Akomodasi di jemaah di Makkah meliputi 177 hotel di daerah Jarwal, Miswalah, Raudhah, Syisyah, dan Al-Jiziyah. Kemudian di Madinah ada 100 hotel, seluruhnya di wilayah Markaziyah sehingga tidak diperlukan kendaraan untuk berjalan ke Masjid Nabawi. Layanan konsumsi di Makkah ada 51 dapur, di Madinah ada 23 dapur. Kemudian transportasi jamaah juga sudah kita siapkan, meliputi bis antar kota, baik dari Madinah ke Mekah, kemudian dari Jeddah ke Mekah, maupun nanti dari Mekah ke Madinah, ataupun dari Mekah ke Jeddah untuk mengantar kepulangan. Bis sholawat, yaitu bis yang berputar terus selama 24 jam dari penginapan, pemondokan, menuju Masjidil Haram juga sudah kita siapkan. Kemudian juga bus yang masyair yang membawa jamaah dari hotel ke Arafah, kemudian dari Arafah ke Musdalifah maupun ke Mina juga sudah kita siapkan. Next. Kemudian persiapan tentang layanan kesehatan. Layanan kesehatan kami didukung dengan 40 klinik kesehatan di Mekah dan 5 klinik kesehatan di Madinah. Setiap kloter dari rombongan kita didampingi oleh 1 dokter dan 1 tenaga kesehatan. Untuk klinik-klinik kesehatan kita bekerjasama dengan rumah sakit, salah satu rumah sakit besar di Saudi, yaitu Saudi German Hospital. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, kenaikan harga aftur menjelang pemberangkatan haji 2026 sempat menjadi perhatian pemerintah. Melalui Kementerian Haji dan Umroh, pemerintah memastikan tambahan biaya penerbangan tidak akan dibebankan kepada jemaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengungkapkan kenaikan harga aftur menjadi tantangan besar dalam persiapan penerbangan jemaah haji 2026. Harga aftur diketahui mengalami kenaikan signifikan dari sekitar Rp13.000 menjadi lebih dari Rp23.000 per liter. Kondisi ini membuat maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines mengajukan penyesuaian biaya penerbangan. Menhaj menyatakan dirinya melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto total tambahan biaya yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp1,77 triliun akibat kenaikan harga aftur. Menanggapi hal itu, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menegaskan tambahan biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. 10 hari lalu ada 10 hari yang sangat krusial bagi kami, karena tiba-tiba Garuda minta perubahan harga dari penerbangan jemaah haji. Waktu itu kita juga menanyakan ke Saudi, ini Garuda minta tambahan, Saudi enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Waktu itu tambahkan. Ternyata tiba-tiba juga Saudi juga minta tambahan. Karena aturnya naik. Tambahan biaya yang diperlukan untuk kedua penerbangan ini hampir sekitar 1,77 triliun. Ya, karena kita juga agak kelabakan ini. Pas kami lapor kepada Presiden mengatakan apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jamaah. Bapak sekalian, ini adalah komitmen Presiden Prabowo kepada jamaah haji. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Menyapa Indonesia pagi hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Deomani pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.